Shalom, saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri Apa yang Alkitab Katakan. Dan kali ini kita akan mempelajari mengenai apa yang Alkitab katakan mengenai hari Sabat. Saudara yang terkasih, Alkitab mengatakan pertama kali konsep Sabat muncul ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kita akan mendapatinya di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Firman Tuhan katakan demikian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia, yaitu Tuhan, berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Saudara yang terkasih, di dalam Kejadian pasal 2, ketika Tuhan selesai menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dan di hari yang ketujuh, Tuhan pula menciptakan yang namanya hari Sabat. Hari Sabat adalah satu hari yang menjadi monumen antara Tuhan dan manusia, adalah Tuhan sebagai pencipta kita. Itu sebabnya Alkitab mencatatnya langsung. Musa ketika itu mencatatnya di bagian awal daripada seluruh bagian kitab suci kita. Dan ini adalah hal yang begitu penting. Bahkan kalau kita melihat Yesus sendiri, ketika banyak orang bertanya, apa itu hari Sabat? Hari apa itu hari Sabat? Saudara yang terkasih, Yesus ketika hidup di atas muka bumi ini, ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus menunjukkan dengan jelas kapan itu hari Sabat. Kalau saudara membuka di dalam Lukas pasal 23 dan 24, saudara akan mendapati di sana bahwa Yesus mati. Ketika itu seluruh dunia Kristen mengakui dan menyatakan Yesus mati hari apa? Yesus mati pada hari Jumat. Itu sebabnya dunia Kristen katakan Jumat Agung. Dan setelah itu kalau kita baca di dalam Lukas 23 ayat 54b, ya, setelah Yesus mati, apa kata firman Tuhan? Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Saudara yang terkasih, Yesus mati hari Jumat, lalu orang-orang itu beristirahat di hari Sabat, lalu apa lagi? Pasal 24 ayat yang pertama katakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Saudara yang terkasih, kita tahu seluruh dunia Kristen pun mengakui hari apa Yesus bangkit. Hari apa? Hari Minggu. Yesus mati hari Jumat. Lalu dikatakan ada mereka beristirahat di hari Sabat. Lalu setelah itu Yesus bangkit di hari Minggu. Hari pertama minggu itu. Dan seluruh dunia Kristen katakan hari Minggu Yesus bangkit. Jumat, Sabat, Minggu. Hari apa di antara Jumat dan Minggu, saudaraku? Ya, hari Sabtu. Saudara yang terkasih, Sabat adalah hari Sabtu. Dan kalau saudara membuka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sabat artinya ketujuh. Minggu artinya pertama. Dalam bahasa Inggris pun menyatakan bahwa Sunday meaningnya adalah the first day of the week. First day of the week, hari pertama dalam minggu itu. Saudara yang terkasih, Sabat adalah hari Sabtu. Saudara yang terkasih, kalau begitu, kapan lagi ada hari Sabat ini? Kalau saudara membuka dalam Keluaran pasal 20, Tuhan mengukuhkannya ketika bangsa Israel dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Ketika mereka menerima yang namanya 10 hukum Tuhan, hari Sabat pun ada di dalam 10 hukum itu. Bahkan hari Sabat adalah meterainya. Sekali lagi, hari Sabat adalah meterai daripada hukum itu. Ada 3 kandungan. Siapa pemiliknya, apa dia punya jabatannya, dan apa dia punya batas teritorinya. Ada di dalam hukum hari Sabat. Saudara yang terkasih, hari Sabat dalam Keluaran 20 ayat 8 katakan, remember the Sabbath and keep it holy. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan berbeda ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
Seakan-akan bahasa Indonesia mau mengatakan saya yang mau menguduskan Sabat. Tapi dalam bahasa Inggris katakan berbeda. Remember the Sabbath and keep it holy. Artinya apa? Bukan kita yang menguduskannya. Tetapi yang menguduskan hari Sabat adalah Tuhan Allah sendiri. Kita hanyalah respect dan kuduskan hari Sabat oleh karena Tuhan sendiri menguduskannya. Dan saya bertugas untuk menurutinya. Saudara yang terkasih, hari Sabat adalah hari Tuhan. Hari Sabat bukanlah hari yang sekedar ada begitu saja. Tetapi di awal tadi saya sudah katakan, hari Sabat adalah hari di mana satu monumen yang Tuhan mau buat untuk kita selalu mengingat bahwa Dia adalah pencipta kita. Hari Sabat pula adalah satu tanda di mana Tuhan sendiri yang melepaskan kita. Dialah penebus itu. Hari Sabat ada di sana. Dan saudara yang terkasih, hari Sabat adalah hari Tuhan. Yesus katakan, bukan manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, tetapi Yesuslah adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan saudara yang terkasih, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, bagaimana ketika Tuhan Yesus hidup di atas muka bumi ini. Ketika Yesus hidup di atas muka bumi ini, Yesus sendiri pun menguduskan hari Sabat. Hari Sabat yang mana? Hari Sabat yang tadi kita sudah bahas dalam Lukas pasal 23. Hari Sabat di antara hari Jumat dan juga hari Minggu, yaitu hari Sabtu. Yesus dalam Lukas 4 ayat 16 katakan, Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya. Saudaraku, Yesus terbiasa. Yesus memiliki pola hidup berhari Sabat. Dan pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Hari Sabat bukan hanya ada di dalam perjanjian lama, tetapi Yesus sendiri pun mempercayai dan menghidupkan Sabat. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru yang lainnya? Saudaraku, sebagian besar daripada perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus yang menuliskan begitu banyak. Dia katakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 42-44, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari apa? Hari Sabat. Saudara yang terkasih, Paulus yang menulis sebagian besar daripada juga perjanjian baru, dia memelihara hari Sabat. Pertanyaan berikutnya, kalau perjanjian lama menyatakannya, perjanjian baru menyatakannya, bagaimana ketika kita nanti di surga? Apakah di surga kita akan tetap memelihara hari Sabat? Saudaraku, Alkitab mencatatnya. Yesaya 66 ayat 22-23 katakan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru. Apa ini? Surga bukan? Langit yang baru, bumi yang baru. Yang akan kujadikan itu tetap tinggal di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap tinggal. Ayat 23, dengarkan ini. Bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Allah. Saudara yang terkasih, di surga pun kita tetap merayakan beribadah Sabat. Kenapa? Karena Yesus, Tuhan yang menciptakannya. Yesus sendiri memberikan teladan bagi kita. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara yang terkasih, Alkitab berbicara tentang Sabat sangat jelas. Banyak orang mengatakan itu hanya perjanjian lama. Hari ini kita sudah belajar, itu ada juga dalam perjanjian baru. Yesus sendiri memberikan teladan. Paulus, penulis yang begitu banyak perjanjian baru, menyatakannya. Bahkan sampai nanti kita ke surga pun, kita akan memelihara beribadah pada hari Sabat. Saudara yang terkasih, apa yang Alkitab katakan tentang Sabat ada, dan mari kita memeliharanya. Tuhan Yesus memberkati saudara.